Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar semuanya, adik-adik kelas 11? Kembali lagi di channel Muhammad Rizky. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu terkait permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Buat teman-teman yang belum menonton materi sebelumnya, silakan tonton di link yang sudah saya cantumkan di bawah sini. Langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Apa aja sih jenis-jenis permasalahan sosial itu? Yang pertama itu ada kemiskinan. Nah, kemiskinan sebagai masalah sosial, menurut beberapa ahli mendefinisikan, Gilin mengatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental. Dan Kuncoro mengatakan, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Jadi bisa disimpulkan ya, kalau menurut para ahli ini pengertiannya kata-katanya berbeda, namun sebenarnya maknanya sama, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya dari standar hidup yang ada di masyarakat. Jadi seperti itu. Bentuk-bentuk kemiskinan. Jadi menurut Baswir dan Sumodiningrat ada beberapa bentuk-bentuk kemiskinan. Yang pertama yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut yaitu keadaan orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kemudian kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Jadi ada dua bentuk kemiskinan ya di sini. Yang pertama itu kemiskinan absolut ya, yang dimana orang-orang yang dikatakan miskin absolut adalah mereka memiliki pendapatan di garis pada rata-ratanya, jadi di bawah ya, di bawah garis pada rata-rata pendapatan pada umumnya ya. Kalau kemiskinan relatif itu mengatakan bahwa jadi kemiskinan itu bisa dilihat dari perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Oke, lanjut. Nah, terus ada faktor-faktor penyebab kemiskinan. Di sini dikatakan ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor pribadi, yang kedua yaitu faktor geografis, yang ketiga faktor ekonomi, yang keempat faktor sosial. Baik, kalau teman-teman lihat gambar di depan kalian ini, ada dua gambar, yang dimana gambar ini yang pertama itu penyebab kemiskinan dari faktor pribadi. Jadi kemiskinan itu bisa dibilang tergantung dari pribadinya masing-masing seseorang. Kita terlahir misalkan sebagai seorang yang hidup dari keluarga miskin. Tapi apakah mungkin kita akan bisa menjadi orang kaya kalau kita misalkan mau berusaha? Pastinya bisa. Jadi itu tergantung dari faktor pribadinya masing-masing. Ya. Mengemis dibanding bekerja itu lebih mending bekerja. Jadi kalau ketika kita masih mampu ya, fisik kita masih kuat, alangkah baiknya kita berusaha untuk mencari pekerjaan, karena itu yang akan merubah nasib kalian masing-masing gitu. Jadi kemiskinan itu bisa disebabkan juga karena faktor pribadi, karena kepribadiannya yang tidak mau berubah dari keluarga yang miskin, maka akan terus miskin, kecuali kalau dia ingin berubah ya, maka itu bisa merubah hidupnya. Kemudian yang kedua ada penyebab kemiskinan dari faktor geografis.
Ya, ini kita lihat di sini ada gambar banjir misalkan ya, atau tsunami gitu ya. Tadinya mungkin dia orang yang berkecukupan, cuma memang kalau kena bencana alam gitu ya, bisa bisa dikatakan misalkan dia menjadi miskin gitu. Jadi ini karena faktor geografisnya. Oke, selanjutnya. Jadi kita lihat di sini ada dua gambar ya. Pertama ada gambar pabrik yang tutup, yang kedua ada gambar pengangguran. Gitu. Jadi kalau yang faktor ekonomi ya karena pengangguran ya. Ketika kita menganggur, otomatis tidak ada pendapatan yang kita punya, akhirnya kita bisa dibilang menjadi miskin. Seperti itu. Gambar kedua itu ketika ada pabrik tutup, otomatis karyawan-karyawannya pun menjadi atau terkena dampaknya. Nah, ketika terkena dampaknya, itu menambah pengangguran yang ada seperti itu. Jadi ketika pengangguran itu banyak, maka yang dialaminya apa? Kemiskinan. Gitu. Sama halnya seperti yang kita alami saat ini ya, karena kita ini berada di era pandemi COVID-19, di mana udah ada jutaan orang yang di PHK karena memang aktivitas ekonomi itu tutup. Nah, dampak COVID-19 ini juga merambah ke berbagai sektor kehidupan. Salah satunya terutama ekonomi ya. Kemudian juga pendidikan, kalian juga kena. Makanya sekalian banyak yang sekarang ini kita melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Ini salah satu cara yang paling efektif dilakukan di masa pandemi seperti ini gitu. Ketika aktivitas ekonomi tidak berjalan, maka pendapatan perekonomian kita juga semakin mengecil. Bahkan Indonesia sebentar lagi katanya akan mengalami resesi. Oke, lanjut. Nah, terus bagaimana sih cara mengatasi kemiskinan itu? Ya, di sini ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk mengatasi kemiskinan. Yang pertama itu ada program simpanan keluarga sejahtera. Nah, ini ditujukan untuk keluarga miskin agar dia bisa produktif, ya, dikasih uang untuk melakukan pembukaan usaha ataupun yang lainnya ya. Dari apa yang dia dapatkan dari program simpanan keluarga sejahtera ini, uangnya dipakai untuk usaha dan segala macamnya. Kemudian ada program Indonesia Pintar, kalian udah tahu semua ya. Jadi ini ditujukan juga untuk keluarga tidak mampu gitu. Ada bantuan dana pendidikan yang didapat oleh keluarga miskin untuk agar tidak putus sekolah gitu. Jadi dikasih dana untuk kebutuhan sekolah terutama gitu, agar bisa sekolah sampai nanti lulus ke jenjang tingkat SMA. Bahkan katanya udah nyampe ke kuliah ya. Jadi bisa jadi nanti satu Indonesia Pintar ini bisa sampai ke jenjang perkuliahan. Program Indonesia Sehat, kita tahu sendiri ya, biaya rumah sakit itu mahal. Terus bagaimana untuk keluarga miskin yang tidak bisa membayar ya ketika sakit di rumah sakit itu? Maka salah satu solusinya yaitu program Indonesia Sehat, bisa dilakukan dengan BPJS pada saat ini ya. Nah, ini yang udah dicanangkan pemerintah, bagaimana cara-caranya untuk mengatasi kemiskinan. Selanjutnya, tadi kita bicara kemiskinan, selanjutnya ada lagi permasalahan sosial yang ada di ranah publik, salah satunya yaitu masalah kriminalitas. Oke, kriminalitas adalah salah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Kita tahu ya, hampir di tiap hari itu pasti ada tindakan kriminal. Nah, kenapa sih bisa ada tindakan kriminal ini? Faktornya beraneka ragam. Mari kita lihat satu-satu ya. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab kriminalitas. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu terjadinya perubahan sosial, ekonomi, politik seperti perang dan bertambahnya pengangguran.
Nah, ketika ini terjadi, itu ya, itu bisa menyebabkan salah satunya pemicu kriminalitas, ya, karena perubahan dalam gaya hidup, ya, karena tuntutan hidup yang membuat dia misalkan contohnya harus bisa hidup lebih mewah atau lebih hedon lagi, maka ketika dia tidak punya uang bisa juga melakukan yang namanya kriminalitas. Nah, makanya ekonomi gitu ya, ketika kita benar-benar terdesak kebutuhan ekonominya bisa melakukan yang namanya kriminalitas. Maupun politik gitu ya, adu domba ya di dalam perpolitikan itu sekarang sedang sering terjadi di dunia maya. Maka kalian harus sering hati-hati dan selalu bisa memilah mana yang benar dan harus tahu itu buktinya konkret atau tidak. Kemudian perang juga ya bisa menyebabkan kriminalitas, bertambahnya pengangguran ya, dia tidak punya kerjaan dan pintasnya bisa jadi dengan melakukan tindakan kriminalitas seperti mencuri gitu ya, dan segala macamnya. Oke, yang kedua, pemerintah yang lemah dan korup sehingga mendorong orang mencari kesempatan untuk berbuat kejahatan. Poin ketiga, masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. Ya, ketika penduduknya padat ya, tapi lapangan pekerjaannya dikit, nah itu juga bisa memicu kriminalitas. Akhirnya apa? Kesulitan ekonomi itu tadi ya, kesulitan ekonomi akhirnya kriminalitas itu bisa terjadi. Poin keempat, pengembangan sikap mental yang keliru, misalnya ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status, membuat seseorang melakukan suap. Nah, ini yang masih terjadi di masyarakat kita ya. Jadi adanya suap penyuap agar mendapatkan apa yang ingin dia miliki gitu. Salah satu caranya itu dengan cara yang tidak baik, yaitu suap. Nah, ini tidak patut dicontoh ya, karena alangkah baiknya kita itu melakukan pekerjaan itu dengan cara yang jujur dan tidak suap menyuap. Poin kelima, kurangnya model atau teladan dan orang yang dituakan atau senior. Nah, kita perlu role model ya yang banyak ya, agar bisa mencontohkan masyarakat agar tidak melakukan yang namanya tindakan kriminalitas. Nah, ini adalah beberapa faktor yang ada dalam kriminalitas. Nah, kemudian penanggulangannya seperti apa yang harus kita lakukan? Di sini dijelaskan ada beberapa cara. Pertama itu adalah cara preventif, yang dimana cara preventif ini dengan melakukan penanggulangan dengan cara pola mencegah, ya, seperti imbauan atau penyuluhan, ya, sosialisasi, ya, akan bahayanya hal-hal yang berbau kriminalitas dan dampaknya akan seperti apa, atau imbauan lah, ya, yang bisa kita lakukan agar apa? Agar masyarakat itu terkontrol dan memikirkan beribu-ribu kali untuk melakukan yang namanya tindakan kriminalitas. Gitu. Kemudian ada cara represif. Nah, kalau cara represif ini adalah cara penanggulangan dengan pola keras, seperti penangkapan dan pemenjaraan sampai dengan penembakan atau pembunuhan. Nah, ini biasanya dilakukan ketika memang seseorang sudah melakukan yang namanya tindakan kriminalitas. Ya, dengan cara apa sih agar dia jerah gitu ya dengan apa yang dilakukan? Salah satunya dengan menangkap ya, menangkap orang yang melakukan kriminalitas, kemudian dipenjarakan dia gitu, agar dia jerah gitu ya. Kemudian ketika dia melawan ya dalam tindakan penangkapan, ini bisa dilakukan dengan cara penembakan ya. Ini bisa dilakukan oleh petugas ya yang berwajib untuk melakukan hal ini sampai akhirnya melakukan pembunuhan. Pembunuhan ini misalkan itu bisa mengancam nyawa petugas itu, maka misalkan memang dengan satunya cara akhirnya harus membunuh ya, itu adalah cara terakhir yang harus bisa dilakukan. Nah, ini adalah salah satu cara untuk penanggulangan tindakan dari kriminalitas.
Nah, tadi kita bicara kemiskinan, kemudian kriminalitas. Nah, salah satu permasalahan sosial yang terjadi juga di masyarakat adalah kesenjangan sosial ekonomi. Ya. Nah, jadi ada kesenjangan klasik dan ada kesenjangan baru. Kalau kesenjangan klasik ini mencakup perbedaan kelas, status, kekayaan, prestis yang dimediasi oleh gender, pendapatan, dan pendidikan. Kemudian kalau kesenjangan baru ini itu berbicara kesadaran yang lebih besar akan kompleksitas global yang meningkat dan adanya berbagai rentang pilihan yang lebih besar seperti pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika identitas. Nah, ini adalah beberapa jenis kesenjangan sosial yang ada. Nah, terus faktor penyebab kesenjangan apa sih? Yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Ya, tadi saya bilang ya, ketika penduduknya padat lebih banyak, tapi yang produktifnya itu lebih sedikit, nah maka yang akan dialami yaitu tadi ya kesenjangan ya, di dalam masyarakat, adanya perbedaan yang mencolok. Kemudian poin kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurangan kesiapan SDM. Nah, ketika pembangunan itu tidak merata dilakukan pada suatu negara, maka nanti akan ada yang namanya kesenjangan ya, dan kekurang siapan SDM. Karena memang di kota-kota yang bisa dibilang lebih modern itu SDM-nya bisa dibilang lebih baik ya, karena di sana udah lebih siap dibanding SDM yang mungkin di kota-kota yang belum modern atau belum terlalu maju. Di situ kelihatannya jadi ada kesenjangan sosialnya seperti itu. Poin ketiga, rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Nah, ini juga poin ketiga ini, ketika mobilitas itu kurang berjalan karena ya memang masih mempunyai watak yang tidak bisa diubah. Nah, itu juga bisa mengalami kesenjangan sosial. Terus selanjutnya, nah kemudian salah satu sikap yang sesuai dengan upaya mengatasi kesenjangan ekonomi ini adalah hidup secara sederhana sesuai kebutuhan ya. Kebiasaan menabung merupakan salah satu kebiasaan yang mendukung sikap hidup sederhana. Jadi harus diubah caranya ya, cara hidupnya, cara sikapnya, agar kesenjangan ekonomi ini tidak terjadi. Oke, tadi kita bicara kemiskinan, kemudian ada kriminalitas, dan ada kesenjangan sosial ekonomi, dan sekarang ada ketidakadilan, salah satu juga dari bagian masalah sosial. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional, atau bisa dibilang ya berat sebelah, tidak merata ya. Nah, itu bentuk dari ketidakadilan. Kemudian di sini subordinasi atau penomorduaan adalah pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Umumnya yang menjadi kelompok subordinasi adalah kelompok minoritas. Ya, jadi ada perlakuan dalam menyikapi perbedaan. Nah, ini yang harus dihindari karena ini salah satu bagian dari ketidakadilan, gitu ya. Kemudian dominasi. Nah, dominasi harus dipahami sebagai suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang atau kelompok untuk sejauh bahwa mereka bergantung pada hubungan sosial
di mana beberapa orang atau kelompok lain memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Masih adanya kelompok yang dibilang mayoritas dan minoritas. Kalau mayoritas ini biasanya lebih mendominasi dibanding kelompok minoritas. Nah, ini yang terjadi mungkin di beberapa masyarakat gitu ya. Nah, ini harus sebenarnya kita lupakan bahwa tidak ada yang namanya minoritas. Jadi semuanya itu harus adil dan merata. Ya, tidak ada perbedaan tentang hal itu. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Kita sudah bahas berbagai permasalahan sosial yang ada di ranah publik itu seperti apa, ya, dari kemiskinan, ya, kemudian ada kriminalitas, kemudian tadi juga ada kesenjangan sosial ekonomi, dan kemudian ada yang namanya ketidakadilan. Nah, ini kita jumpai di kehidupan kita pada sehari-hari. Maka dari itu kita harus ikut andil dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu kan? Memang ini terjadi terus-menerus. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.